Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya inginkan untuk dibaca ayat yang ke-21? Tadi saya sampaikan bahwa ayat yang kita baca malam ini, yaitu ayat ke-22, adalah hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap penilaian Allah kepada satu golongan. Siapa dia? Berbicara Allah tentang keadaan dan kondisi tabiat, karakter, pembawaan diri orang-orang Bani Israel. Bani Israel yang terkenal pembangkangnya terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bani Israel sesungguhnya? Ya keturunan-keturunannya Nabi Allah Yakub yang sudah melenceng dari ajaran ayahanda yang sejatinya. Yakub itu panggilannya adalah Israel. Israel itu sandangan untuk Yakub dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kekasihnya Allah, orang pilihannya Allah. Itu mana sejatinya nih? Ya, makanya ada beberapa ulama yang sedikit kurang sepakat, enggak setuju kalau ada orang yang mencerca, memaki, dan bahkan sampai memberikan sumpah serapah kepada laknat Allah bagi Israel. Nah gitu ya. Ada beberapa video saya dapat itu. Ada juru dakwah, ada dai-dai yang kurang tepat bagi dirinya kalau mendengar ada sumpah serapah, kemudian doa-doa yang buruk yang disebutkan adalah Israel. Padahal Israel yang sesungguhnya adalah Nabi Allah Yakub, punya anak atau keturunan sebanyak 12. Yang di antara anak-anaknya Nabi Allah Yakub 12 ada Yahuda yang kemudian bertransformasi Yahuda menjadi kelompok orang-orang yang mendukung Yahuda. Antara Yusuf Yahuda ya adu pengaruh. Ya, Yusuf anaknya Yakub, Yahuda pun anaknya Yakub. Akhirnya kemudian Yahuda ini membuat satu kelompok untuk mendukung, dia punya kekuatan. Pendukungnya itu disebutnya dengan Yahudi. Yahudi ditambah lagi dengan kata di depan Israel, Bani Israel, artinya keturunan Israel. Israel kembali lagi kita artikan Yakub, artinya keturunan Nabi Yakub. Tapi yang saat ini harus kita pahami adalah Israel, yakni Nabi Allah Yakub, punya keturunan 12 beranak pinak sampai Yahya, Zakaria, Yahya, Isa, sampai yang saat ini ada keturunan Nabi Allah Yakub. Tapi yang membelok dari ajaran Nabi Allah Yakub yang sesungguhnya sampai memerangi ajaran agama Islam, itu adalah mereka yang disebut dengan Zion. Apa? Sudah kita kenali dengan kalimat Zionis. Ya, Zionis Israel, pendukung dan juga penguat daripada kelompok Yahuda, disebutnya Yahudi. Nah, ada 3 kebiasaan di zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul-rasulnya Allah di setiap satu kaum. Jadi setiap era, setiap masa Allah pasti mengirimkan orang-orang terbaiknya. Kita sebut sebagai nabi, rasul, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal hanya 25. Dan memang itu yang wajib. Tapi bagi kita yang ingin mendalami lagi tentang sejarah al-Islam, bagaimana Allah mengutus nabi dan rasulnya, nggak lebih dari ratusan ribu nabi Allah utus. Lintas fase, lintas zaman. Nah, Allah sedang menggambarkan di ayat 21 3 karakter tabiat Bani Israel. Yang pertama, innal ladina yakfuruna bi ayatillah. Datang ayat Allah, firman Allah turun di dalam kehidupannya, dibawa oleh nabi dan utusannya Allah, mereka kufur. Kufur terhadap yang kedua, wa yaqtuluna nabiyyina bil haqq. Datang nabi
diutus oleh Allah untuk membenahi gaya hidupnya orang-orang Bani Israel yang sudah jauh dari keinginan Tauratnya, sudah jauh dari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru datangnya Nabi, Rasulnya Allah, untuk membenahi kesalahan, kekeliruan dari sektor kehidupan, dalam soal penyembahannya, dalam soal memuliakan Nabi dan para Rasul Allah yang sengaja Allah utus, Allah munculkan di tengah-tengah kehidupannya, tapi justru dibunuh. Dua sudah tuh, ya. Bani Israel dia punya karakter angkuh, Pak. Semua ini disebabkan karena keangkuhan, sombong. Apa sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang hak dan merendahkan pihak lain, itu takabur namanya. Sombong. Jadi bukan hanya menganggap dirinya baik kemudian yang lain nggak baik, tapi menolak yang hak. Apa yang hak? Ya ini dia. Ayat Allah hak. Utusannya Allah, para nabi dan rasul adalah hak. Kebenaran datangnya dari Allah. Firmannya firman langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka angkuh, mereka tolak sesuatu yang benar. Kemudian Nabi datang, Rasul bermunculan, kemudian akhirnya dianggap pihak mereka salah. Mereka bukan pada hakikatnya, tapi kami yang berada pada kebenaran. Nah itu dia orang sombong. Sampai apa? Para juru dakwahnya nggak diangkat oleh Nabi sebagai, diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ada kehidupan Nabi, Rasul, ada juga yang menyerukan isi kandungan Nabi, Rasul. Ada orang-orang terdekatnya, kita sebutnya juru dakwahnya, ya, ulamanya Bani Israel. Bukan hanya nabinya dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga para juru dakwahnya, pegiatnya juga dibunuh. Jubir, duta dan delegasinya para nabi, rasulnya dibunuh. Orang-orang yang menyerukan keadilan. Bagaimana punya ayat? Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qist. Al-qist yakni al-'adl. Orang yang justru dengan keilmuannya, mandat dari Nabi dan Rasul Allah, diutus oleh para nabi-nabinya Allah untuk persuasif. Coba, bahasa kita begitu sekarang. Coba, Anda saya utus masuk ke wilayah perkampungan Bani Israel, kemudian sampaikan bahwa ayat Allah adalah sejatinya seperti ini. Jangan diselewengkan. Amanah kebenaran adalah seperti ini. Jangan justru dipolitisasi bahasanya. Justru yang didatangkan oleh Nabi dan Rasul Allah pulang nggak lagi bernyawa, tapi sudah dibasmi, binasa, musnah. Padahal yang menyerukan kepada apa? Nilai keadilan. Nah, mudah-mudahan negeri kita nggak ada yang seperti ini. Insya para pegiat-pegiat, aktivis Muslim, orang-orang yang betul-betul menginginkan keadilan, kemakmuran, kesentosaan di negeri kita, sedikit punya pikiran yang kritis, sebenarnya sayang dengan pemerintah, ada ingin menyampaikan hal-hal yang betul-betul membangun kita punya negeri betul-betul bermartabat, nggak lagi menjadi alas kaki untuk negara-negara lain. Justru itu yang masuk digiring ke bui, ke penjara, ya. Padahal meneriakan keadilan, menginginkan yang hak, kebenaran yang diinginkan. Cuma justru malah yang ketiga ini, mereka orang-orang yang betul-betul menginginkan keadilan dan mengajak kepada nilai-nilai keadilan, malah justru itu yang disisihkan. Satu persatu dibunuhnya.
La haula wala quwata, sampai Allah katakan fabasyirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Nah, ini sedikit kiasan, sindiran pedas dari Allah. Sampaikan kepada mereka kabar gembira bahwa mereka nanti sudah sampai di negeri akhirat. Ya, sudah lain lagi dimensinya, bukan lagi dimensi dunia. Bi'adzabin alim, bagi mereka adalah sanksi yang sangat pedih, hukuman yang begitu sakit, kata Allah Subhanahu wa taala. Tiga gayanya Bani Israel. Jadi kalau kita lihat, bahkan bukan lintas sejarah yang tempo lalu, zamannya Bani Israel, kali sekarang zaman ini kita lihat ada orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah, dibunuhnya para nabi dan rasul Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan, Abdullah ibnu Mas'ud, Bani Israel itu kalau sudah menjemput pagi harinya, paling tidak ada 43 nabi dan rasulnya Allah yang telah dibunuh dengan tangan mereka sendiri setiap harinya. Putusannya Allah, istilahnya ulamanya Allah. Allah memberikan perpanjangan tangan dakwahnya untuk menyebarkan pilar-pilar dakwah al-Islam, nilai tauhid kepada para nabi Allah. Justru mereka yang dipenggal badannya, dimasukkan ke sumur tua tanpa ada makanan, air dan lain-lain sampai meninggal dunia di tangan Bani Israel. Dan kalau kita melihat ada orang-orang yang juga dibunuh karena sebab mereka menyerukan keadilan di negara manapun, di lintas zaman manapun. Nggak jauh beda ini dengan kelompoknya Bani Israel punya ulah, punya perbuatan. Dimanapun ada, dia pasti buat gaduh. La haula wala quwata. Ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ulaika, dan mereka lah orang-orang alladzina habitat a'maluhum, yang Allah berikan sia-sia dalam setiap amal pekerjaannya, tindakan sesuatu di dunia, fid dunya wal akhirah. Seolah-olah ada orang beramal soleh, ada orang mengabdi kepada Allah, tapi dengan ayat-ayat Allah dia nggak percaya, dia kufuri, dia bakar ibadah katanya kepada Allah, ngakunya saya ini orang Islam, tapi dengan ayat Allah dia ingkar. Tapi dengan ulama-ulamanya Allah dia persekusi di mana ada kajian. Kemudian dengan orang kan suara entah ibu yang mana, uji besi yang mana, hilang. Dia ini ngaku orang beriman, atau dia katanya KTP Islam. Kemudian dia beramal, semakin banyak dia punya amal, semakin dia merasa rugi. Kenapa? Habitat a'maluhum, pekerjaannya dianggap oleh Allah kesia-siaan. Beramal tapi seperti tidak beramal, ya. Dia konon katanya nyembah Allah, tapi memusuhi isi kandungan apa yang dipesankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran dan sabda baginda kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lahum min nasirin. Nanti pada saat dia sudah mendekat di neraka, wa ma lahum min nasirin, gak ada satupun pelindungnya, gak ada satupun dia punya penolongnya. Artinya apa? Abadan abadan. Orang yang demikian akan terus menerus sifatnya abadi, ya, menempatkan dirinya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyatu billah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan Allah jauhkan dari keseharian kita punya perangai tabiat yang jelek seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-21 dan ayat ke-22. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman Islam kita. Allah hiasi hidup kita dengan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan kecintaan terhadap Al-Quran dan mati kita dalam keadaan mendekat Al-Quran, pernah membaca ayat suci Al-Quran sehingga mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله إنا نستودعك ما علمتناه وما حفظناه وما قرأناه وما فهمناه وما كتبناه فارده إلينا عند حاجاتنا إليه. Bareng-bareng baca Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli waliwalidayya
كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Agar mati kita dalam keadaan husnul khotimah, sama-sama kita lantunkan, biasakan berkaya, sering-seringin membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Biar mati kita husnul khotimah, lisan kita tidak lupa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminan dari Allah dan Rasulnya. Yang menjumpai sakratul maut kemudian diberikan izin oleh Allah masih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminannya adalah syurga. Jaminannya adalah ruang kenikmatan yang bernama syurga. Itu yang tentunya kita harapkan. Yang kita baca sama-sama kalimat tauhid.